Apakah wajar jika seseorang tidak memiliki hobi? Hey yo, what's up man? Welcome back to Jaga Channel. Gengs, hobi sangatlah penting. Hobi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menjadi ciptaan Tuhan, ya. Beberapa alasan utama kenapa hobi itu sangat penting, yaitu satu, bisa mengurangi stres. Jadi setiap kreativitas yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, yang kita kerjakan setiap hari itu, dan memang tidak kalah, ya. Stres juga menjadi tantangan dalam diri kita. Oleh karena itu, salah satu hobi itu ternyata bisa mengurangi stres. Kita juga selalu berpikir antara sekolah, pekerjaan, usaha, bahkan keluarga kita itu, saking pusingnya kita juga ternyata itu menjadi buah pikiran sehingga kita bisa stres, guys. Hobi sering menjadi cara yang baik untuk mengurangi stres. Kedua, hobi ini juga bisa memberikan keseimbangan kehidupan. Melakukan sesuatu yang kita sukai dapat memberikan waktu istirahat dari tekanan sehari-hari. Misalnya pekerjaan tadi, kita tuh memungkinkan kita untuk bisa fokus pada hal-hal yang menyenangkan. Dan yang ketiga, kreativitas dan ekspresi diri. Hobi seringkali merupakan wadah ekspresi diri dan kreativitas. Mereka memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri melalui seni, olahraga, atau bahkan kegiatan lainnya. Seni bisa seperti menari, main gitar, main musik. Sedangkan kalau olahraga bisa main bola, bisa lari-lari, petu umpet, dan segala macam, guys. Jadi itu memberikan kreativitas dan ekspresi di dalam diri kita. Hobi juga bisa mengasah keterampilan, guys. Hobi dapat membantu kita untuk mengasah keterampilan. Misalnya mempelajari hal-hal baru, mempelajari bahasa-bahasa baru, mulai dari bahasa Inggris. Sekarang dia yang lebih profesional bahasa Inggris, mungkin dia penasaran dengan bahasa Jepang atau Korea, atau bahkan bahasa Rusia, atau bahkan bahasa-bahasa yang berada di luar negeri sana. Penasaran sekali, itu bisa dicoba melalui hobi itu. Ya tergantung kemauan dan bakat kita misinya kemana, seperti itu. Atau bahkan memasak, dia penasaran masak apa yang lebih enak, atau bahkan keterampilan teknis lainnya yang memungkinkan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, koneksi sosial. Ternyata koneksi sosial ini sangat penting di dalam hobi. Melalui hobi kita dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita. Ini membuka kesempatan untuk memperluas lingkaran hobi di dalam diri kita, memperluas informasi, berita baru yang kita dapatkan, memperluas sosial, bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, dan juga membangun hubungan yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Keenam, kesejahteraan mental. Kesejahteraan mental melibatkan diri dalam hobi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mental. Ini bisa menjadi pengalihan yang sehat dari pikiran negatif, membantu meningkatkan suasana baru yang ada di dalam diri kita, guys. Dan yang ketujuh, pengalaman perkembangan pribadi. Hobi memberikan kesempatan untuk belajar hal-hal yang baru, menghadapi tantangan, dan merasakan pencapaian. Ini dapat membantu dalam pertumbuhan pribadi dan perkembangan diri kita. Jadi, hobi ini bukan hanya sekadar kegiatan menyenangkan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan perkembangan individu. Lalu, seberapa pentingkah hobi? Ya, hobinya ternyata sangat penting, guys. Selain memberikan dampak di dalam diri kita ini, dia juga ternyata secara pelan-pelan membuat kita kreatif, menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Lalu pertanyaannya, apakah ada orang yang tidak memiliki hobi? Nah, tentu saja ada, guys. Beberapa alasan mengapa orang mungkin tidak memiliki hobi. Kehidupan yang sibuk. Jadi bisa dibilang hidupnya itu sibuk. Ya mungkin sibuk dengan pekerjaan usahanya, dan juga dia memang sibuk sendiri.
atau bahkan dia menyibukkan dirinya sendiri, bisa nah gitu ya. Beberapa orang yang mungkin sangat sibuk pada pekerjaannya itu karena faktor keluarga, biasanya ekonomi, sosial dan budaya bisa, sehingga sulit bagi mereka untuk menemukan waktu untuk mengejar hobi. Jadi hobi itu memang sangat terlintas begitu, namun kalau tidak berusaha tidak bakal ketemu. Ya, kedua, belum menemukan hobi yang cocok. Ada banyak hal-hal yang sebenarnya menurut kita hobi itu sudah jelas kita lakukan, seperti traveling, membaca, main bola, apa segala macam dan lain-lain itu. Tapi tak kalah juga bahwa ada orang yang belum menemukan hobi yang cocok. Ternyata tidak semua orang langsung menemukan hobi yang sesuai dengan minat dan kepribadian mereka. Nah, posisi inilah yang bisa membutuhkan waktu dan eksplorasi, guys. Beberapa orang mungkin mengalami keterbatasan sumber daya, baik itu waktu, uang, atau akses, yang membuat sulitnya bagi mereka untuk mengejar hobi tertentu, guys. Ada orang yang beralih, itu bukan teranggap sebagai hobi, guys, karena memang itu mungkin rutinitas aktivitas yang mungkin dia rasa itu menyenangkan. Bisa menemukan kesenangan dalam berjalan-jalan atau membaca atau bahkan menonton film tanpa menganggapnya itu sebagai hobi. Ada, ya kan? Meskipun ada orang yang saat ini tidak memiliki hobi yang jelas, hal itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat menemukan atau mengembangkan minat baru di masa depan. Terkadang dengan eksplorasi dan eksperimen seseorang dapat menemukan kegiatan yang menjadi hobi yang memenuhi kebutuhan mereka secara emosional dan kreatif. Ya, lalu menyangkut pertanyaan, apakah ada orang yang tidak memiliki hobi? Wajar saja kalau ada pertanyaan yang seperti itu, guys. Bisa jadi orang itu kurang adanya pengerahan dari orang tua sehingga memang sulit untuk menentukan atau bahkan menemukan sesuai standar dan keinginan dari dirinya bahwa dia itu memiliki minat untuk mengerjakan hobi tersebut. Bisa jadi orang itu kurang pengarahan dari kedua orang tuanya atau lingkungan yang tepat, atau bahkan memang karena lingkungan tersebut tidak mendukung sama sekali sehingga tidak pernah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya seperti bersepeda, memasak, olahraga, bermain komputer, mendengarkan dongeng, bercerita, atau bahkan menulis. Karena semua kegiatan di atas membutuhkan pengerahan. Kalau tidak diarahkan, bisa jadi anak-anak tersebut tidak bisa menyukai apapun, tidak menekuni setiap apa yang dikerjakannya. Satu persatu di antara mereka akan meninggalkan hal tersebut, ya. Dengan cara menekuni atau menyukai kegiatan-kegiatan kreativitas kita yang kita lakukan itu, begitu cara menemukan hobi itu sebenarnya. Dari situ membuahkan hasil bahwa ternyata kita tuh suka dengan kreativitas ini. Kita tuh suka melukis, kita tuh suka sekali menggambar, kita suka sekali membaca, kita sangat suka jalan-jalan daripada main bola, gitu kan. Di situ dapat ditentukan kegiatan yang paling kita sukai di semua rutinitas kita. Itulah hobi kita sebenarnya.